Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reverend Aldi, Bachelor of International Business Management with Honors, Magister Management. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Cut Nyak pada program studi Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora dengan nomor NIDN 0131059002. Latar belakang pendidikan saya adalah sebagai berikut. Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Universitas Utara Malaysia pada program studi Bachelor of International Business Management pada tahun 2012. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Universitas Sumatera Utara pada program studi Magister Management dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2017. Baiklah, izinkan saya menjelaskan PDD UKT PT saya, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar bisnis dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah MNJ 2102 pada semester 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil pada semester pertama. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan nantinya mampu memahami, menguasai, dan dapat mengimplementasikan berbagai teori dan konsep manajemen yang kompleks dan dinamis, yang selalu mengalami perubahan dan bersifat global. Pembahasan ditekankan pada fungsi dan kegiatan manajemen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsi manajerial dalam dunia bisnis. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah: pertama, nantinya mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dan memahami peluang ide bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu dan memahami serta dapat menjelaskan lokasi perusahaan dan lingkungan perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa nantinya mampu menjelaskan dan memahami bentuk dan fungsi badan usaha. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mengenai konsep koperasi dan pengetahuan mengenai pengertian koperasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian UMKM. Yang keenam, mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan klasifikasi bank. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian franchise. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian kewirausahaan serta mengetahui konsep untung dan rugi. Yang kesembilan, mahasiswa mampu dan dapat menjelaskan mengenai perencanaan dalam bisnis. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pemasaran dalam bisnis. Yang kesebelas, mahasiswa mampu dan nantinya dapat mengaplikasikan pengelolaan dalam bisnis. Yang ke-12, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan strategi guna mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. Yang ke-13, mahasiswa mampu dan memahami pengertian etika dalam bisnis. Yang terakhir ialah nomor 14, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan benturan dengan kepentingan masyarakat. Adapun materi perkuliahan untuk mata kuliah pengantar bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup bisnis. Yang kedua, perusahaan dan lingkungannya. Yang ketiga, bentuk dan badan usaha. Yang keempat, koperasi. Yang kelima, usaha mikro kecil menengah ataupun UMKM. Yang keenam, bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Yang ketujuh, franchise ataupun waralaba. Yang kedelapan, kewirausahaan. Yang kesembilan, perencanaan dalam bisnis. Yang ke-10, permasalahan dalam bisnis. Yang ke-11, pengelolaan dalam bisnis. Yang ke-12, strategi pengembangan bisnis. Yang ke-13, etika bisnis. Dan materi yang terakhir, yang ke-14 adalah tanggung jawab sosial suatu bisnis. Buku yang saya gunakan dalam pembelajaran antara lain ialah Pengantar Bisnis oleh Muhammad Ali Fikri tahun 2021 dan Pengantar Bisnis oleh pengarangnya Liandra Aisyah Marji tahun 2020. Saya juga menyiapkan RPS dan kontrak perkuliahan yang akan saya bagikan kepada mahasiswa agar memudahkan mahasiswa dalam memahami arah pembelajaran yang akan saya ajarkan.
saya juga menjelaskan apa saja peraturan-peraturan selama perkuliahan berlangsung agar mahasiswa dapat menaatinya. Dalam pembelajaran, saya menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment, di mana pada delivery ataupun penyampaiannya di kelas, yaitu saya menggunakan metode ceramah dan diskusi, ya, dibantu dengan slide presentasi PowerPoint agar dapat memudahkan saya dan mahasiswa dalam menyampaikan ataupun memahami materi. Nah, tampilan slide presentasi saya buat semenarik mungkin dan sesimpel mungkin agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga dapat mendapatkan slide presentasi tadi di akhir perkuliahan yang nantinya akan saya berikan melalui WhatsApp group. Kemudian di dalam perkuliahan juga terdapat interaksi di dalam kelas, di mana mahasiswa dapat bertanya dan berdiskusi secara langsung, baik dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa. Untuk asesmen ataupun penilaian, saya melakukan penilaian secara objektif melalui nilai kuis yang akan saya berikan pada akhir perkuliahan di setiap pertemuan. Kemudian juga akan saya berikan tugas kelompok dan juga ada nilai UTS dan UAS yang kemudian nanti semuanya akan diakumulasikan sebagai nilai akhir. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah pengantar bisnis ini. Selanjutnya, marilah kita saksikan video real teaching di kelas dengan materi bentuk dan fungsi badan usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Pada minggu ini akan membahas materi untuk bentuk dan fungsi badan usaha. Jadi bisa dilihat ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya untuk berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelum kita mulai ke materi kita, masih ingat materi kita yang sebelumnya di waktu kedua kemarin? Baiklah, kalau begitu saya coba tes dulu ya sebenarnya. Kira-kira apa sih tujuan mendirikan perusahaan itu? Ada yang jawab? Saya Pak. Tujuannya itu ada dua, satu ekonomis, dua sosial. Yang satu untuk mendapatkan keuntungan yaitu ekonomis, sedangkan yang tujuan sosial untuk keuntungan dalam lingkungan sosial. Ya, jadi tujuan dari mendirikan perusahaan itu ada dua. Yang pertama itu faktor ekonominya, dan dari ekonomis. Di mana ya perusahaan itu kita mendirikan perusahaan pasti itu mencari keuntungan. Kemudian juga tujuan sosial, di mana kita membuat perusahaan itu pasti ada buat keuntungan masyarakat sekitar. Itu namanya CSR. Baik, jadi setelah tadi penjelasan materi sebelumnya, maka kita bisa masuk ke materi yang selanjutnya, ya. Bentuk dan fungsi badan usaha. Jadi capaian pembelajaran untuk materi ini nantinya kalian, saya harapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai badan usaha dan badan hukum, ya, mengenai badan usaha dan badan hukum, juga jenis-jenis badan usaha berdasarkan kegiatannya dan juga berdasarkan kepemilikan modalnya. Ya, itu capaian pembelajaran yang saya harapkan nanti kalian mengerti. Nah, baik, bisa kita mulai ya ke materi yang. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada pengertian badan usaha dan badan hukum. Jadi badan usaha adalah merupakan kesatuan yuridis, hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari manfaat. Itu adalah badan usaha. Seperti yang perusahaan, BP, CV, dan lain-lain. Kemudian badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Nah, jadi ketika badan usaha tadi sudah didirikan, kemudian harus berbentuk badan hukum, di mana nanti badan hukum tadi itu orang yang memiliki badan hukum tadi memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum dan ilmu hukum ada dua. Ini orang dan badan hukum. Nah, orang yang punya perusahaan tadi, sama perusahaan tadi itu berbadan hukum. Nah, mereka ini mempunyai nanti kewajiban dan dilindungi oleh negara karena dia sudah berbadan hukum. Ya.
Baik, selanjutnya. Setelah kita tadi mengerti mengenai apa itu badan usaha, kemudian badan hukum, kita harus tahu juga di dalam bisnis itu ada jenis usaha, macam-macam usaha. Nanti kalian mungkin akan membuat usaha, membuat bisnis. Nah, di sini ada 5 macam-macam jenis usaha. Yang pertama itu ada ekstraktif, ya. Ekstraktif apa artinya? Adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Tambang ya, ekstraktif, tambang, minyak, pokoknya bagaimana kita mengekstrak, mengambil apa yang ada sumber daya. Perikanan, seperti itu. Kemudian ada agraris, adalah kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Bertani kan? Bertani, peternak termasuk di dalam agraris. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Jadi mesti bisa dibedakan bahwa perdagangan itu adalah barang yang sudah jadi, yang barang sudah jadi dan dia tidak berjualan lagi, langsung diperjualbelikan. Contohnya apa? Apa? Baju, ya kan? Itu kan sudah jualan kan, barang jadi kan, baju baru grosir, toko grosir kan, mereka sudah diolah. Yang dari tadi yang diekstrak, contoh karet tadi diolah menjadi ban, kemudian dijual di toko ban mobil, seperti itu. Kemudian ada industri, adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Nah ini tadi dari yang ekstraktif sama agraris tadi diolah dulu di industri. Makanya kan di sini jadi tahu kita ada jenis-jenisnya nih usaha itu kan. Setelah tadi udah diekstrak, ya kan tadi misalnya minyak tadi atau tadi karet tadi agraris kan, kemudian diolah di industri, ya kan, diolah di industri di pabrik, kemudian dijual di toko. Jadi tingkat-tingkatannya itu jelas. Bukan semuanya usaha itu ya dagang, enggak. Ada ekstraktif, petani menjual, petani, ada petani agraris. Baru yang terakhir adalah jasa, adalah kegiatan memberikan pelayanan dan contohnya laundry, ojek, grab, ya kan, jasa rental mobil, semuanya jasa. Dan pendidikan termasuk jasa. Baiklah, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Tadi kita berbicara mengenai kegiatannya yang ada dari agraris, industri, perdagangan. Kemudian harus paham juga bahwa usaha itu juga ada berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama di sini ada BUMN, tahu lah ya, BUMN, badan usaha milik negara. Kemudian BUMS, BUMD, Badan usaha milik daerah. yang terakhir adalah Korporasi. ada badan usaha milik negara. Ya, badan usaha milik negara ini biasanya modalnya berasal dari pemerintah, dari pajak yang disisihkan. Tujuan utama dari BUMN ini adalah untuk melayani dan mencukupi kebutuhan masyarakat umum, kemudian meningkatkan kemakmuran dan menambah kas negara untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi tujuan BUMN ini arahnya lebih ke komersil. Tapi walaupun dia komersil, tetap untuk mencukupi kebutuhan masyarakat umum dan meningkatkan pembangunan. Contoh dari BUMN ini ada PT Kali, ya, kereta api, ya kan, BUMN. Baru Bank Mandiri, itu termasuk PT PLN, ya, pembangkit listrik, itu kan untuk kemakmuran kita kan, kemakmuran kita. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dibagi di 3 bagian, yaitu perusahaan negara jabatan, perusahaan negara umum, dan perusahaan negara perseroan. Nah, kita bahas dulu yang pertama, Perjalanan. Perjalanan adalah perusahaan milik negara yang semua modalnya dimiliki oleh negara dengan tujuan pelayanan umum tanpa mencari keuntungan. Nah, contoh dari perjalanan ini adalah RRI. Tahu RRI? RRI itu adalah Radio Republik Indonesia. Nah, jadi mereka itu perusahaan milik negara yang semata-mata tidak mencari keuntungan. Nah, jadi sebenarnya tidak mencari keuntungan. Satunya lagi TVRI.
Nah itu kan milik negara tuh, semua stasiun TV kan itu milik swasta ya, CTV. Nah cuma TVRI lah yang milik negara. Nah biasanya itu bisa kita lihat dari iklannya sedikit. Nah, karena dia memang nggak mau mencari keuntungan, bagaimana dia mengedukasi rakyat Indonesia. Kemudian ada Perum. Perum adalah perusahaan negara yang semua modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Dan terbagi atas saham yang tetap tujuannya memberikan manfaat umum berupa barang dan jasa dan sekaligus memberikan keuntungan. Nah, salah satu contohnya Perum Bulog sembako, ya kan? Nah, itu Perum. Kemudian yang terakhir inilah yang paling sering paling banyak dari juga Persero. Nah ini pengusaha negara modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 50%. Jadi negara itu harus punya 50%. Sisanya itu umum. Kita bisa misalnya ada saham BRI, saham Mandiri. Oleh negara dan sisa dimiliki oleh masyarakat, kan? Dengan memberikan manfaat umum berupa barang kerja sekaligus kemudian keuntungan. Nah, cuma dari tiga itu di dewan ini, cuma Persero inilah yang selain memberi manfaat, tapi dia ingin mendapatkan keuntungan juga. Nah, itulah Persero, seperti Bank Mandiri, Bank apalagi BNI, Bank banyak baru PT KAI, ya, Kereta Api, Telkom, PLN. Mereka mencari keuntungan juga, tapi harus tetap mensejahterakan masyarakat, dan rakyat Indonesia. Oke, sudah jelas ya? Saya masuk ke badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, ya, ataupun bukan milik negara pribadi, dan didirikan bertujuan untuk mencari keuntungan dalam membangun usahanya. Nah, jadi ya keuntungan yang sebesar-besarnya kita dari dengan BUMN kan tetap ada kemaslahatan masyarakat tadi. Walaupun sebetulnya seperti ini, tetap saja kita dalam mendirikan sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi sosial juga. Makanya tadi seperti yang di materi sebelumnya ada tujuan sosial, di mana kita membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Itu namanya tujuan sosial kan? Menguntungkan sebesar-besarnya untuk perusahaan, untuk usaha kita, tapi masyarakat rakyat Indonesia juga diberikan keuntungan juga dengan pekerjaan dan produk-produk yang dihasilkan juga bukan hanya sembarang produk, kalau bisa yang memang bermanfaat dan dibutuhkan oleh Indonesia. Ya. Jadi dari penjelasan saya sudah jelas semua atau ada yang ingin menanyakan tentang perusahaan perorangan? Siapa? Ya, coba kamu siapa namanya? Nah, kan nama saya Denari. Saya sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira untuk perusahaan perorangan keuntungannya apa ya, Pak? Nah, jadi untuk perusahaan perorangan itu sudah pasti ya, keuntungannya adalah apa yang didapatkan itu nanti ya untuk diri kita sendiri ya, karena kita yang dengan usahanya sendiri bergabung dengan orang lain. Kemudian ya merupakan sebuah kepuasan pribadi bagi diri kita bisa membuat sebuah usaha dan kita keuntungannya kita rasakan sendiri. Ya selanjutnya fleksibilitas yang tinggi, ya, di mana tanpa ada hambatan dari orang lain dari usaha kita bisa melakukan apa yang ingin dilakukan dalam sebuah usaha tersebut. Dan terakhir ya, apa yang terjadi resep ataupun rahasia dari perusahaan itu kita jaga ya, karena cuma kita yang mengetahui. Oke, jelas? Terima kasih. Jadi kita lanjut ya. Selanjutnya di dalam jenis-jenis BUMS ini ada namanya CV. Ini Commendator Venus Cap. Ya. Jadi CV pasti pernah dengar ya, CV merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang ataupun lebih, yang dimana sebagian merupakan sekutu aktif dan sebagian lainnya merupakan sekutu pasif. Jadi mana artinya di sini minimal kalau kita ingin membuat badan hukum atau usaha itu dalam berbentuk CV harus ada dua orang, di mana ada sekutu aktif, ya, dia yang menjadi ketua di nama dia yang digunakan, kemudian si sekutu pasif tadi anggotanya. Nah, walaupun masing-masing memasukkan dananya yang sama, misalnya buat perusahaan 100 juta, 50 juta, tapi tetap yang bertanggung jawab adalah yang si sekutu aktifnya tadi. Jadi apa namanya? Sekutu pasif hanya berperan dalam memberikan modal saja dia. Misalnya kalian, kamu berdua membuat CV misalnya, ada membuat laundry misalnya,
CV berdua. Kemudian satu yang menjadi sekutu aktif, satu menjadi sekutu pasifnya. Yang satu hanya memberikan modal, yang satu lagi dia memberikan modal sekaligus mengelola si perusahaan tadi dan juga bertanggung jawab. Nah, jika terjadi sesuatu pada perusahaan tersebut, bangkrut dan sebagainya, maka tidak hanya harta perusahaan itu saja nanti yang habis untuk membayar kebangkrutan tadi, tapi termasuk harta pribadi kita, harta pribadi si sekutu aktif tadi. Nah, si sekutu pasif tadi nggak terkena dampaknya. Paham maksud saya? Jadi ketika bangkrut, jual aset perusahaan tadi, kurang nggak cukup, dan aset pribadi kita untuk menutupinya. Itulah kalau CV. Kelemahannya di situ. Paham ya? Lanjut ke selanjutnya. Nah, ini perseroan terbatas, kalian sering dengar ya, PT. Nah, PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terjadi saham. Jadi bentuknya itu dalam lembar saham, bukan dalam uang. Kalau saya bilang tadi uang kan, 50 juta, 100 juta. Kalau di saham, dapat lembar saham, pemilikannya. Nanti baru dikonversikan ke uang. Seorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkannya. Nah, jadi perbandingannya itu berapa lembar saham, berapa persen saham dia punya di situ. Maka dialah yang pemilik utama dari PT tersebut. Misalnya ada kayak tadi yang di BUMN tadi, 51% itu wajib dimiliki oleh negara. Sisanya masyarakat umum. Jadi yang memiliki perusahaan itu yang negara 50%. Kurang lebih sama seperti ini. Tapi ini nggak harus 50%. Misalnya 30%, 40% dimiliki oleh si satu orang, sisanya tuh bagi-bagi 5%, 1%, 3% itu dibagi oleh orang lain. Tanggung jawabnya terhadap perusahaan bagi para pemiliknya hanya sebatas sebesar saham yang dimiliki. Nah, terdapat dua macam PT, yaitu perseroan terbatas tertutup dan terbuka. Ini salah satu contohnya. Ini yang swasta, PT Bukati, PT Union Metal, PT Jarum, Holcim, dan Krakatau Steel. PT perseroan terbatas. Ya, ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas mengenai PT? Saya tahu. Ya, coba kamu. Perkenalkan, nama saya Nafisa Kepantan. Saya ingin bertanya apa perbedaan antara PT terbuka dengan PT tertutup? Nah, jadi untuk PT terbuka biasanya itu beranggotakan dari 300 orang. Yang memiliki saham itu 300 orang. Dan biasanya PT terbuka itu sudah listing di Bursa Efek, Bursa Saham di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita masyarakat umum tuh bebas untuk bisa membeli saham dari PT tersebut. Nah, PT Mandiri, BCA, BCA kita bisa beli sahamnya. Kemudian kalau misalnya PT yang tertutup, minimal dia 2 orang. 2 orang saja sudah bisa jadi PT dua orang saja. Dan dia tuh belum listing. Kalau yang PT tertutup ini belum listing di Bursa Efek. Kurang lebih itulah. Untuk pendanaannya ya kalau yang PT yang terbuka ini biasanya udah 3 miliar ya, 3 miliar. Dan kalau yang ini masih puluhan dan ratusan terbuka, puluhan dan ratusan juta sudah bisa untuk memulai PT, untuk memulai membuka PT. Oke, sudah jelas? Baik, yang selanjutnya tadi kita sudah membahas perseroan terbatas, maka di dalam BUMS ini ada namanya firma. Ya, itu bisa dibaca ya. Firma yaitu suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, yang dimana setiap anggotanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Kalau yang tadi kan CV kan hanya sekutu aktifnya saja, dia yang bertanggung jawab. Kalau bisa terjadi apa-apa kebangkrutan, dia yang bertanggung jawab. Sekutu aktif tidak. Tapi kalau firma, dua-duanya itu bertanggung jawab secara penuh. Untuk mendirikan firma dilakukan dengan cara membuat akta perjanjian di hadapan notaris. Kemudian firma ada persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi biasanya kalau yang saya tahu, firma itu contoh firma hukum, ya kan? Hukum kan biasanya firma hukum ya. Nah, jadi di firma hukum itu misalnya siapa namanya? Rojali misalnya, Rojali dan Sati misalnya. Jadi firma hukumnya firma hukum Rojali dan Sati. Biasanya seperti itu, pakai nama mereka. Itu menggunakan firma. Nah, mengurusnya bagaimana? Ya, dua-duanya itu bertanggung jawab penuh dalam firmanya. Beda dengan CV tadi. Yang satu cuma anggota, masih modal firma ya. Oke, tadi kita sudah membahas BUMS ya. Ada perseroan terbatas, ada CV, kemudian ada firma ya.
apalagi tadi cuma itu ya. Nah kemudian ini BUMD. BUMD ya mirip sama BUMN kan, bedanya daerah, badan usaha milik daerah, di mana ya modalnya itu berdasarkan kekayaan daerah. Ya, kalau tadi BUMN kan dari pusat di Jakarta kan. Contoh BUMD apa? Badan usaha milik daerah. Berarti cuma ada di daerah itu. Contohnya Bank Sumut ya, Bank Sumut, Bank Aceh, BJB, Bank Jawa Barat, itu termasuk BUMD. Bergerak di bidang usaha umum yang menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi BUMD ataupun perusahaan daerah memiliki fungsi dan peran yang besar dalam pembangunan perekonomian di daerah. Oke, jelas ya? Jelas. Oke, ini yang terakhir koperasi. Ini kan tadi kita membahas berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang terakhir adalah koperasi. Nah, kalau koperasi ini jenisnya karena badan usaha didasarkan oleh asas-asas kekeluargaan, di mana dioperasikan untuk kepentingan bersama. Koperasi adalah sebuah badan hukum yang dibentuk atas kekeluargaan, di mana tujuannya untuk mengelola mensejahterakan para anggotanya. Nah, sumber uangnya ini dari anggotanya. Nah, dari anggotanya itu, dan biasanya nominal sama. Kalau koperasi kan seperti itu. Misalnya iuran koperasinya 1 juta. Ya semua mau ketua, mau kepala, mau siapa anggotanya itu 1 juta. Itulah dikumpulkan untuk kemaslahatan si anggotanya. Baik, sudah jelas ya? Jelas. Ada lagi yang bertanyakan mengenai materi pada pertemuan kali ini? Tidak. Kalau begitu bisa kita masuk ke kesimpulan ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa badan usaha ya, untuk membuat sebuah badan usaha dan badan hukum itu kita perlu mengerti dulu pengertiannya bahwa badan usaha itu adalah suatu kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba dan keuntungan. Sedangkan badan hukumnya tadi itu adalah organisasi ataupun perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi dilindungi dan memiliki kewajiban. Kemudian juga simpulannya bahwa dalam menjalankan usaha itu kita ada jenis-jenis usaha ya, tadi yang ada 5, agraris, industri, kemudian juga ada usaha berdasarkan kepemilikan modalnya, BUMN, BUMS, BUMD, dan koperasi. Simpulannya, baik. Sebelum saya akhiri, saya berikan tugas ya, untuk minggu depan. Dan tugasnya adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan perusahaan perorangan PT tadi yang sudah jelas saya jelaskan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kemudian perseroan terbatas, perusahaan perorangan, perusahaan terbatas, kemudian CV juga. Yang sudah saya sampaikan. Oke. Nah, untuk minggu depan topik perkuliahan kita adalah mengenai waralaba ataupun franchise. Sedikit saya sampaikan ya, seperti KFC ya, kalau KFC itu franchise. Jadi, ya, saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.